orang zaman dulu itu konon katanya kalau malam Jumat Kliwon meninggal nggak ditungguin selama 40 hari, jenazahnya itu diambil. Kalau bahasanya sih diambil bayi gitu. Bayi itu kalau di tempat saya, kalau istilah bayi itu bisa diasumsikan sejenis harimau, tapi harimau jadi-jadian. Oke, jumpa lagi di channelnya Rasa Misteri. Dimana ada rasa, pasti ada misteri. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang wow sekali, dan dia mempunyai cerita yang sangat misteri. Tanpa basa-basi, lanjut kita akan persilakan untuk Om Aris menceritakan kisah misterinya. Monggo. Iya teman-teman, selamat menikmati video ya. Sebelum itu coba di subscribe dulu yang belum subscribe, terus di like, di komen, di share juga ya. Ini saya mau menceritakan beberapa kisah sih waktu saya masih kecil, dan ini diilhami dari kisah nyata. Jadi ini ada beberapa kisah yang sebagian besar saya alami, sebagian besar lagi yang mengalami bapak saya. Ini cerita apa nih, kalau boleh tahu? Ini cerita misteri yang dari kampung halaman saya, kisahnya itu. Sebelum itu papir. Iya. Monggo. Ini bukan ada kue ya guys, tapi ini bukan gelinting rokok, karena rokok ini mahal. Jadi ini kita biar kelihatan natural. Paket ekonomis. Jadi ini kisahnya ini ada beberapa kisah. Jadi sebelum saya menceritakan, saya kasih latar belakang dulu. Saya bukan asli Mojokerto ya guys ya. Saya ini termasuk pendatang di Mojokerto. Saya aslinya itu dari daerah Wonogiri, Jawa Tengah, merantau ke Mojokerto, menikah, dapat orang Jember, akhirnya menetap di Mojokerto. Sampai saat ini saya udah menjadi warga Mojokerto. KTP Mojokerto. Alhamdulillah. Jadi dulu itu tahun 80-an, sekitar 85-an itu, 85-86, di Wonogiri itu belum ada listrik ya teman-teman ya, belum ada listrik, jadi pakai sentir gitu. Sentir apa tuh? Dari ublik, sejenis petromak? iya, bukan lampu minyak. Iya, ada semprongnya itu ya. Pakai ublik gitu. Ya orang tua saya itu kan dulu masih punya anak dua, kakak saya. Jadi kakak saya itu dulu itu almarhum ibu saya itu setahun melahirkan 2 kali di Sundulan. Suatu ketika kakak saya yang pertama ini sakit. Memang dari kecil itu kakak saya yang pertama itu sakit-sakitan. Sakit zaman dulu itu di Wonogiri itu, di kampung saya di Baturetno sana itu belum ada dokter. Jadi dibawanya ke dukun, di Suwono dulu. Ya. Jadi masih jambi-jambi dibacain doa gitu sama orang pintar, bukan jambi-jambi sih sebetulnya. Ya amalan lah yang diyakini amalan tersebut bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu saat itu saya diceritain langsung dari ayah saya, dan itu kebenarannya dulu itu pernah saya tanyakan ke almarhum ibu saya, dan ternyata itu ceritanya memang benar. Jadi waktu itu pas sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari, habis dari ke rumahnya orang pintar, karena belum
ada lampu waktu itu ya. Jadi lingkungan itu apa itu namanya ya masih gelap gulita, masih gelap. Kalau zaman dulu itu kebetulan almarhum Mbah Buyut saya itu termasuk orang mampu, jadi tahun segitu tuh rumah saya bukan gedek lagi tapi sudah tembok, tapi ada jendelanya itu kalau yang dibuka ini itu buka itu loh, kacanya kan modelnya gini. Dilihat sama bapak saya, ada suara kreket itu berjalan terus. Dilihatin waktu itu, diintip dari jendela, ternyata itu ada harimau itu membawa peti mati. Jadi kalau orang Wonogiri itu dulu itu mungkin dari sampai sekarang masih ada yang beberapa ya, kalau meninggal itu dikubur sama petinya. Jadi seperti petinya masih utuh dikubur gitu. Kalau untuk sekarang ini sudah beda. Sekarang petinya dihancurkan, jadi nguburnya hanya jenazah saja diringkan. Kalau dulu itu seperti petinya masuk. Konon sebelum itu ada orang meninggal malam Jumat Kliwon. Nah, orang zaman dulu itu konon katanya kalau malam Jumat Kliwon meninggal nggak ditungguin selama 40 hari, jenazahnya itu diambil. Kalau bahasanya sih diambil bayi gitu. Bayi itu kalau di tempat saya, kalau istilah bayi itu bisa diasumsikan sejenis harimau, tapi harimau jadi-jadian. Bukan leluhur berarti? Bukan, harimau jadi-jadian. Katanya itu kalau orang meninggal Jumat Kliwon itu makamnya itu dilangkai harimau itu sebanyak 3 kali. Setelah itu jenazah itu keluar sama peti-petinya. Dan paginya itu karena bapak itu dulu cerita sama tetangga, akhirnya tetangganya cerita sama yang keluarganya, akhirnya dilihat ke makamnya itu kalau bahasanya di tempat saya itu ada lubangnya sebesar tempolong itu kaleng susu. Itu nyebutnya tempolong kalau di daerah Wonogiri, sebesar kaleng susu segini, ada bekasnya buka. Nah itu katanya itu dulu kalau ada seperti itu berarti jenazahnya sudah hilang, diambil, entah itu buat ritual pesugihan atau buat ritual tertentu lah. Terus lain cerita lagi nih, dulu waktu saya masih kecil, almarhum ibu saya itu dulu masih hidup, saya waktu kecil ingat banget itu habis sholat taraweh. Kalau di kampung saya itu kan habis sholat taraweh itu setelah itu dihabiskan waktunya untuk tadarus. Pulang tadarus. Nah dulu kalau waktu kecil itu kan kalau bulan puasa hantu itu udah ada di kerangkeng semua. Di pokoknya neraka ditutup lah. Yang dibuka itu pintu surga selebar-lebarnya, jadi nggak ada hantu waktu itu. Kebetulan rumah saya itu tanahnya 1 hektar, sampai sekarang itu pun masih utuh. 1 hektar cuma ada 2 rumah saya sama rumah bapak sama rumah almarhum mbak. Di waktu itu di samping rumah sebelah utara rumah itu ada pohon kelapa. Saya waktu pulang itu ada wong medon, kalau namanya di sana memedon itu kalau istilahnya sama di Jawa Timur mungkin beda. Memedon itu di tempat saya itu hantu yang dari kecil terus tumbuh besar tinggi itu, tingginya sampai di atas pohon kelapa, karena kebetulan di samping rumah saya itu ada pohon kelapanya. Tapi sudah tua gitu kan? Sudah tua. Habis itu saya lihat
oh ini kok bulan puasa ada hantu, oh, nggak mungkin. Saya merem gini, merem lama gitu, tak lihat loh, kok semakin tinggi. Saya merem lagi loh, kok semakin tinggi, kok nggak hilang gitu. Saya lihat gini loh, kok makin tinggi loh. Mosok ini namanya memedon, saya gitu dalam hati saya. Terus saya baca doa, saya melek lagi tuh, loh kok masih ada, semakin tinggi sampai di atas pucuk pohon kelapa itu. Akhirnya saya lari, kebetulan juga pohon kelapa itu ada di samping kamar. Saya cerita sama almarhum ibu, Bu, saya tadi lihat apa itu memedon di samping kamar. Ibu saya ini, almarhum ibu saya juga sama, malah ketakutan. Lah bapak saya ini nemenin di rumahnya almarhum Mbah. Wes sana samperin bapakmu, suruh pulang. Kamu ini ibu sendirian di rumah malah cerita seperti itu. Akhirnya saya nyamperin bapak ke rumah, bapak saya ceritain malah ketawa. Akhirnya pulang ke rumah, saya cerita sama almarhum ibu sama bapak, malah ibu diketawain saya. Ibu saya berani ketawa karena wis ada temennya, ada bapak saya, ada bapak. Itu ya wis lain cerita lagi. Nah, almarhum ibu saya itu kan punya toko, bukan toko sih, lapak lah di pasar. Jadi saya ini biasanya kalau dari kecil itu ikut tetangga itu sebetulnya nggak ada ikatan saudara, tapi saking dekatnya menjadi seperti saudara sendiri. Dan bapak saya ini sebuah pekerjaannya dulu itu supir bis. Jadi kalau saya pulang sekolah itu nggak ketemu bapak, nggak ketemu almarhum ibu, di rumah sendirian toh. Singkat cerita, saya pulang sekolah waktu itu saya masih kecil dan ingat betul itu saya itu belum mengerti yang namanya hantu. Saya masuk ke rumah itu sekitar jam 9 dulu itu kan, SD itu pulangnya jam 9, masuk jam 7, SD kelas 1. Kayak ada orang ngomong gitu. Akhirnya saya masuk, kok ada anak kecil ngomongan sama orang tua nih, di mana? Saya ke dapur. Akhirnya ke dapur itu seakan-akan orang ngomong itu di balik pintu di dapur. Nah dulu itu di dapur itu kancingnya itu bukan kancing ceklekan gini wes, tapi diselobokno dari atas itu. Karena saya masih kecil, saya senggek pakai kayu itu, saya dudul. Akhirnya kuncinya yang bentuk L itu lepas tak cari ini dulu, kok nggak ada orang ngomongannya kok nggak ada di mana ya? Tapi ada suaranya. Terus saya masuk lagi, loh kok ada lagi, apa ini? Saya cari, nggak ada. Akhirnya pintu saya tutup karena saya nggak bisa nutup pakai kunci itu tadi. Saya ganjeli pakai dingklik itu kayak kursi dari kayu gitu. Saya ganjel, saya ke rumah almarhum tetangga, almarhum Mbah Sugina. Saya cerita sama Mbah, itu enggak apa-apa, itu saudaramu, katanya almarhum Mbah itu seperti itu. Saudara? Ya mungkin leluhur atau apa yang jagain rumah, karena kalau Mbah Buyut saya ini kan beliau ini dukun bayi, dukun beranak, bukan dukun bayi. Jadi kalau orang zaman dulu kan dukun bayi, dukun beranak itu pasti punya kayak amalan tertentu ya. Soalnya belum jalan medis, nggak beda sama sekarang. Belum ada bidan. Ya di daerah saya ini kan daerah tertinggal, pelosok. Setelah itu
Saya cerita sama bapak, ya wis ndak popo, selama itu ndak ganggu, ndak masalah, biarin aja. Dan itu enggak, maksudnya bapak sama mbah itu udah cerita kalau itu tuh ternyata hantu. Jadi saya mikir, oh mungkin ini saudara nemenin nih. Terus setelah lama di rumah saya nih ada tinggalan lemari yang bikin itu almarhum Mbah Buyut dari kayu jati. Kalau orang Wonogiri itu namanya lemari kandil. Lemari kandil itu dikasih nama lemari kandil karena saking tuanya, dan itu peninggalan dari leluhur. Dan lemarinya itu masih ada sampai sekarang. Lemari zaman dulu itu kan nggak ada kuncinya. Jadi ganjel itu cuma dikasih ganjel kertas gitu. Rapat. Nggak rapat, tiba-tiba itu siang, ini kejadiannya siang, lemari itu buka gitu. Waktu saya itu nonton TV tahun apa itu, masih kecil, 90-an. Saya nonton TV, saya toleh gitu, ini ada Mbah Putri, Mbah Buyut saya yang perempuan di lemari, buka lemari. Jadi ini sampai merinding saya, bulu kudus saya merinding berdiri. Beliau ini rambutnya putih, ya putih, terus terurai segini, sebahu ini ngerembyak ke sini, putih semua. Tingginya itu nggak lebih dari lemari itu. Jadi mbak saya itu almarhum Mbah Buyut ini rada pendek, oke, sedikit pendek. Waktu itu buka lemari, langsung saya spontan teriak, Pak, Mbah Buyut buka lemari, Pak. Saya teriak gitu. Gitu oleh bapak saya. Wes hilang, gak ada. Setelah itu bapak saya cuma ketawa, cuma guyu gitu dok. Wes biarin itu mbahnya nyambangi, kalau zaman dulu itu seperti itu. Jadi asumsinya karena saya nih belum mudeng, jadi seakan-akan gimana ya, itu memang mbah saya nemenin saya gitu. Perasaan saya itu seperti itu, padahal itu hantu karena saya belum ngerti ya wis. Umur berapa lo waktu itu? Kelas berapa? Sekitar umur berapa ya, 9 tahun, kelas 2 SD kalau yang itu. Kelas 3-an itu kan? Iya, kelas 2 SD. Saya masuk SD itu umur 8 tahun. Iya, kelas 2 saya masuk SD umur 8 tahun. Terus lain cerita lagi di kamar yang sama itu ada peninggalan dari mbah. Itu ada tombak. Tombak ini ada 2, yang satu bentuknya bulat tapi ujungnya ini runcing. Terus yang satu ini lebih kecil tapi keras, di ujungnya itu kayak ada besinya. Kalau katanya almarhum bapak, itu peninggalan mbah dulu waktu zaman Londo gitu. Padahal kan itu mungkin kalau almarhum Mbah Buyut itu mungkin zaman Jepang ya, bukan Belanda, tapi orang zaman dulu itu nyebutnya ya tetap Londo gitu. Taunya itu meskipun itu Jepang, penjajah Jepang, taunya itu Londo karena bule itu nyebutnya Londo kalau orang zaman dulu. Itu suatu ketika pas hari Jumat, saya ingat betul, bahkan ada bule, ada bapak, ada almarhum ibu, ada mbah dari ibu dari almarhum ibu saya. Itu di kamar itu abunya wangi sekali. Kamar tempatnya pusaka tadi? Iya, wanginya itu sangat wangi sekali. Dicariin nggak ada wewangian. Akhirnya saya itu ketakutan. Dicariin lagi nggak ada, dicariin lagi nggak ada. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa di bawah tombak itu ada bunga, setumpuk bunga itu. Tapi ditanyain sama keluarga, nggak ada yang naruh bunga itu. Yang naruh siapa itu?
ndak ada yang tahu. Tiba-tiba katanya bunga itu ya wis langsung di situ, tapi ndak tahu yang naruh. Sampai sekarang pun ndak ada yang tahu bunga itu yang naruh siapa. Itu nggak ada yang, intinya dari keluarga itu nggak ada yang menaruh bunga di situ. Dan kadang-kadang masih ada kecium bau wangi sampai sekarang. Tapi bunganya udah enggak wujud. Bunganya ketemu itu baru sekali itu toh. Iya. Itu yang nemuin saya itu dulu waktu yang lihat pertama kali. Tapi saudara semua itu melihat, semua orang tua juga melihat kalau itu memang ada bunganya. Bukan bunga goib maksudnya. Terus setelah saya rada besar, sedikit besar itu, menginjak usia remaja, di kampung saya itu kalau nongkrong itu di pos kamling sampai sekarang. Di pos kamling saya itu juga nggak nyangka kalau itu ternyata itu hantu. Waktu saya pulang ke rumah melewati pohon bambu, itu ada cahaya putih selingkaran segini jatuh dari atas. Jatuhnya pelan-pelan begini, kayak seperti ada ekornya, tapi nggak nyentuh tanah. Akhirnya lari ke arah timur, melayang. Nah saya karena belum tahu waktu saya masih kecil ya, kok ada bola warnanya putih, terus kok sinarnya terang, kok jalan sendiri. Jadi saya nggak tahu, nggak ngeh kalau itu ternyata itu hantu. Waktu itu saya selang beberapa hari saya cerita sama almarhum bapak, sama almarhum ibu. Oh itu kalau merah itu apa itu namanya, banaspati. Kalau merah, kalau putih itu apa, biru atau hijau itu biasanya pusaka, disuruh ngambil saya. Ibu kok melekin nanti kamu melekan di situ nanti wujud pusakanya. Karena saya sampai sekarang yo kurang minat yo, maksudnya pusaka itu kalau untuk zaman sekarang sih buat apa sih, nanti malah jatuh lain gitu. Jadi saya nggak menghiraukan. Kan banyak yang nyari. Ya maksudnya kalau pusaka itu kalau zaman dulu kan mungkin masih bisa buat, misalkan zaman perang kita masih bisa digunakan supaya kebal atau supaya dapat pesugihan atau apa. Kalau sekarang kan cukup kita kerja gitu kan, wis bisa dapat apa yang kita inginkan dengan kerja keras. Kalau pengen kebal ya kita cuma tinggal pakai baju jas kan sekarang sudah ada yang anti peluru, anti bacok gitu wis komplit. Jadi menurut saya wis bukan zamannya. Yo masih ada seperti itu, tapi sekarang wis bukan zamannya. Apalagi sekarang kan sedikit musyrik itu nanti malah jatuhnya lain. Terus ini kisah satu lagi untuk penutup ini. Untuk gambaran orang tuane almarhum Mbah Buyut tapi dari keturunan dari ibu. Itu tuh leluhur saya tuh termasuk orang yang babat talas di dusun saya, dusun Siraman. Itu leluhur saya termasuk babat talas di situ. Konon katane leluhur saya ini sering ikut saya, dampingi saya, tapi saya sampai sekarang yo tidak tahu, tapi orang lain yang tahu. Suatu ketika ini namanya remaja ya guys, tapi jangan dicontoh ya ini ya. Saya ini minum sama teman-teman, lagi minum itu di lapangan, pinggir lapangan. Saya ini tiduran sambil gitaran genjrengan gitu. Saya bertiga, sebetulnya rame-rame, cuman teman-teman itu wis pada pulang, cuma tinggal bertiga cerita ngelantur ngalor ngidul. Karena saya itu orangnya kalau minum gak kuatan ya kan. Jadi saya ini wis
wes aku udah pusing, nanti malah muntah-muntah ketahuan sampai bapak saya gitu. Akhirnya saya main gitaran tok. Teman saya ini masih ngelanjutin minum. Tiba-tiba teman saya ini bengong, loh apa kok diem aja, yuk cerita lagi gitu. Saya masih ngelanjutin gitaran gitu. Saya masih gitaran terus, tiba-tiba teman saya ini ngajak balik yang dua ini, wis ayo balik. Setelah balik pas di tengah lapangan itu cerita teman saya yang dua ini, yang satu nih yang cerita, kamu tadi nggak lihat yang di samping kepala kamu, samping kiri? Enggak, lihat apa? Nggak ada apa-apa, aku loh gitaran enak-enak. Ternyata dari kedua teman saya ini tadi, pas saya tiduran ini, pas di samping kepala saya ini ada mbah-mbah pakai baju hitam, celana hitam, pakai capil, bawa pacul, koyok seakan-akan itu menakut-nakuti mereka berdua, kayak seakan-akan mau macul mereka gitu loh, ketakutan loh. Mosok saya gitu, oh iya ada di sampingmu tadi. Akhirnya bawa botol ini tadi guys, jadi meskipun minum ya guys, masih eling kalau harga botol ini masih laku untuk dijual, bisa buat beli minum lagi. Botol ini dibawa ini saking gemeterannya. Saya bawa gitar, kedua teman saya ini bawa botol ini sampai muni klunding gitu terus sampai ngogel. Teman saya ini sampai keringetan. Akhirnya kita saking nggak kuat nahan takut, saya juga ikut takut yuk. Akhirnya kita lari udah sampai di tempat terang, baru kita cerita. Setelah cerita malah ketawa-ketawa, kita ini bukannya takut malah ketawa-ketawa. Terus salah satu teman saya ini nggak berani pulang, akhirnya kita nganterin pulang wis. Besoknya ketemu malah jadi guyonan di tempat tongkrongan. Terus orang yang nampil tadi gimana? Orang yang kelihatan ini di samping Om Aris itu, Om Aris sih malah nggak lihat saya, tapi teman saya yang berdua itu lihat. Yang lihat dia cuma 2 orang gitu. Iya. Mungkin itu leluhurnya Bang Aris itu. Katanya sih bukan leluhur, kalau itu memang penjaganya di situ. Lah pertanyaannya kan kenapa saya nggak bisa ngelihat sedangkan teman-teman saya itu bisa ngelihat gitu. Akhirnya saya tanya sama almarhum ibu, saya dibawa ke tempat almarhum kakek ayah ibu saya. Diceritain kalau ternyata leluhurmu dulu ibu yang babat talas di kampungmu saat ini. Jadi almarhum orang tuane ibu saya itu kan pindah di luar dusun, dapat tanah warisan lah, tapi di beda dusun. Itu diceritain, jadi kamu itu nggak mungkin digangguin sing aneh-aneh, beda lek sing apa itu lek bahasane almarhum kakek saya itu itu ambek wong-wong liyane ku kosongan kabeh, kowe ditunggoni ambek mbahmu. Jadi beda sama orang yang lain. Kalau orang yang lain itu kosongan semua, nggak ada yang nungguin karena leluhur itu mungkin nggak ikut dampingi atau ya apa, saya nggak tahu ya, mungkin karena dari leluhur saya kan mungkin kalau ibu sering puasa, sering tirakat gitu. Jadi mungkin yang teman-teman saya itu mungkin leluhurnya itu nggak ikut berjuang, jadi koyok penunggu di situ itu ya wis, kalau gangguin ya wis gangguin aja. Beda sama yang apa itu leluhur ikut berjuang, mungkin kan mau gangguin ya mungkin sungkan karena leluhur saya mungkin dulu wis ketemu sama penunggu makhluk di situ.